Pak Hobri untuk yang DS. Mohon maaf ya. Hari ini kita mencoba tentang menggambar secara canggih, bukan canggih sih, setidaknya memanfaatkan dari beberapa apa yang sudah dipelajari. Jadi misalkan kecekungan, kemonotonan, dan lain sebagainya. Nah, di buku Anda kayaknya sudah ada semua di situ. Yang pertama, sebelum mengetahui kemonotonan, sebelum mengetahui kecekungan, kalau kalian mau menggambar sumbu X. Ya, Kalau nggak ketemu, dia tidak memotong di sumbu X, apalagi di sumbu Y. di sumbu Y, boleh. Ya, wes kan mencari titik potong di sumbu X, titik potong di sumbu Y kan boleh. Terus apalagi? Mencari Sebelum kemonotonan. Titik. belum. Misalkan ini belum kenal dengan kemonotonan, belum kenal dengan apa namanya kecekungan. Dulu mungkin waktu materinya sama Pak Danar kan juga ada grafik fungsi ya. Apa yang dilakukan? mensubstitusi sembarang X. Mensubstitusi sembarang X. Nah, itu biasanya yang sering dilakukan adalah mencari X, kemudian dicari Y-nya, cari titik-titik itu kan dari beberapa titik X sama dengan sekian, disubstitusi untuk Y sama dengan berapa, hasilnya Y sama dengan berapa. Artinya, kalau X itu berarti Anda berbicara tentang apa? Kalau mencari X dulu, Domain. daerah asal, ya berarti mencari domainnya dulu. Artinya kalau ada sebuah fungsi, yang pertama adalah diperhatikan domainnya terlebih dahulu. Kalau domainnya apa nggak jelas, nanti apa nggak ditentukan, berarti Anda juga harus menentukan dulu domainnya di mana. Nah, kalau saya punya fungsi rasional, fx sama dengan x dikurangi 3 per x dikurangi 1. Apa kira-kira domainnya? Ayo, apa domainnya? Ayo. Kecuali X sama dengan 1. Apa Alfi? Sebelum kata kecuali tadi loh, apa? Himpunan anggota bilangan rasional kecuali X sama dengan 1. Anggota bilangan rasional. Apa bilangan rasional? Bilangan rasional ialah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, kecuali dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalau yang tadi disebutkan sama Alfi itu nanti domainnya bilangan rasional semua nanti. Bilangan rasional Tidak dapat A per B. Ya, tidak dapat dinyatakan dalam A per B. Ya. Jadi yang pertama adalah ditentukan domainnya. Sehingga perhatikan domain terlebih dahulu. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, dicek apakah fungsi itu, kadang-kadang fungsi itu kan memiliki kekhususan ya. Ada apakah fungsi itu ganjil ataukah fungsi itu genap? Apa fungsi ganjil? Bila F min X sama sebentar. Din, jangan dirimu. Pokoknya Alfi, Dinda, Revita, diam dulu sebentar. Yang lain? Izin menjawab, Ibu. Apa? Ketika F min X-nya sama dengan min Fx. Fx sama dengan apa? Apa Afni? F min X sama dengan min Fx. Ya, itu adalah fungsi ganjil. Kalau fungsi genap? Kembali ke bentuk semulanya, Ibu. Maksudnya F min X sama dengan Fx. F negatif X sama dengan Fx. Nah, itu adalah fungsi genap.
Nah, secara grafik, kalau dia fungsi ganjil, dia akan simetri terhadap apa? Puji, mana Puji? Puji Wilujeng. Ayo, simetri terhadap apa? Kalau ganjil. Simetri terhadap apa? Kalau fungsinya dia ganjil. Tadi kan sudah tahu kalau ganjil F negatif X dia akan sama dengan negatif Fx. Kalau seperti itu berarti bisa dibuat aja. Misalkan saya punya Y sama dengan X misalkan. Apakah dia ganjil ataukah genap? Kalau dia ganjil berarti dia simetri terhadap secara grafis Titik asal. terhadap apa? Titik asal. Titik asal. Ya, Adila ya. Nah, kalau fungsi genap simetri terhadap Sumbu Y. nah itu. Jadi dicek apakah dia fungsi ganjil ataukah dia fungsi genap. Kalau tidak kedua-duanya Bu ya berarti dia tidak simetri pada titik asal atau dia tidak simetri terhadap sumbu Y. Nah, itu memudahkan aja. Jadi kadang-kadang kita paham kalau ada fungsi Y sama dengan E kuadrat, ya sudah berarti dia fungsinya genap. Pasti dia simetri terhadap sumbu Y. Kalau dia fungsinya ganjil, pasti dia simetri terhadap sumbu X. Nah, jadi apa langkahnya apa aja? Yang pertama Menentukan adalah titik potong domainnya. menentukan domain dulu. Domain. Menentukan domain. Terus Dicek apakah fungsinya itu fungsi Ganjil atau genap. ya, fungsi ganjil atau fungsi genap. Kalau dia sebagai fungsi rasional, pasti dia memiliki asimptot. Apa asimptot? Ada yang asimptot. nggak pernah memotong. Nah, dia tidak pernah memotong. Kalau asimptot datar, bila apa? Tidak pernah memotong. X-nya sama dengan Sumbu X. X sama dengan 0. Kalau asimptot datar. Kalau asimptot tegak, Tidak pernah memotong di sumbu Y. di sumbu Y. Berarti kalau asimptot tegak itu dia nanti akan diperoleh pada saat di fungsi rasional di penyebutnya. Jadi kalau misalkan ada per X-1 itu ada kemungkinan nanti asimptot tegaknya adalah X sama dengan 1. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, kemudian kalau sudah ngecek itu baru kalau tanpa kita mengetahui monoton dan kecekungan, maka kalian biasa menentukan titik-titik sembarang titik di daerah asalnya. Tetapi karena di sini sudah belajar apa itu monoton, kapan dia fungsi naik dan kapan dia fungsi turun, maka yang ditentukan adalah bukan titik-titik tertentu, tetapi titik-titik kritisnya. Paham? Kalau dulu Anda mencari X sama dengan 1, disubstitusi Y-nya ketemu berapa? X sama dengan negatif 1, substitusi ketemu Y-nya berapa? Dibuat grafik. Nah, baru nanti dihubungkan. Tetapi karena di sini sudah belajar turunan, maka yang ditentukan adalah titik kritisnya. Apa titik kritis? Titik yang menyebabkan memperoleh nilai ekstrim. Nilai ekstrim, ya. Nah, apa saja titik kritis? Titik ujung, stasioner, dan titik singuler. Apa titik singuler? Diam semua, entah saya tak tanya. Coba Kristi, yang tidak pernah bersuara-suara tak panggili pokoknya. Ayo apa Kristi? Titik singuler apa? saya Bu. Ya, apa Kristi? Suaranya nggak kedengeran soalnya di rumah hujan. Oh, padahal ini Bu Arika sudah teriak-teriak. Ya apa? Ayo apa titik singuler? Titik singular itu titik yang
Apa yang nggak ada turunannya? Turunan Ya. pertama. Ya wes. Kalau titik stasioner, Titik yang fx-nya itu 0. fx atau f aksen Ya. x-nya F apa? aksen x-nya sama dengan Sama 0. dengan 0. Ya. Nah, kemudian kalau sudah menentukan titik kritisnya, berarti apa yang dilakukan? Nanti kan kalian akan ketemu titik-titik ekstrim, nilai-nilai ekstrimnya. Nah, berikutnya tentukan interval untuk monoton. Dia naik pada interval berapa, kemudian dia turun pada interval berapa. Artinya dari titik-titik kritis itu nanti bisa ditentukan juga intervalnya. Kapan sebuah fungsi dikatakan dia naik? Lailatul. Yang lain biar gantian. Saya juga ingin dengar suaranya. Lailatul hikama. Ya. Ya, ayo. Kapan fungsi dikatakan naik bila Itu apabila memiliki nilai stasioner f aksen n sama dengan 0, Ibu. nilai intervalnya kapan? Kalau itu kan berarti dia sebagai nilai ekstrim nanti. Kalau f aksennya sama dengan 0 berarti dia sebagai titik kritis. Ayo apa ayo? Fungsi f dikatakan naik bila F aksen x lebih dari 0. Kalau turun? Kalau turun itu f aksen x kurang dari 0. Ya, nah kan gitu gampang. Nah sekarang itu untuk melihat dia naik. Jadi kalau dia lebih besar dari 0 maka dia naik. Kemudian kalau dia diam artinya sama dengan 0 berarti dia diam atau stasioner. Kemudian kalau dia kurang dari 0 berarti dia turun. Kemudian kalau cekung. Fungsi dikatakan cekung ke atas bila apa? Ziva ya? Ziva. Ya, apa Ziva? Turunan keduanya lebih besar dari 0. Itu dikatakan cekung ke atas. Cekung ke atas. Kalau ke bawah? Kalau cekung ke bawah, itu turunan keduanya kurang dari 0. Ya, ya wes. Nah, jadi untuk melihat membuat grafik itu adalah beberapa langkah itu tadi, sehingga dicek nanti beberapa titik. Kemudian kalau yang kemarin titik-titiknya adalah titik-titik tertentu, asal-asalan kita menentukan titik. Nah, sekarang sudah tidak, sehingga akan ketemu nanti selang-selangnya. Kalau sebuah fungsi dari cekung ke atas, kemudian dia mengalami pada titik tertentu, dia cekung ke bawah, maka titik tertentu itu disebut titik apa? Titik belok. Titik belok. Titik belok apa titik balik? Titik belok. 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 Ya, jadi kalau ada perubahan ya itu diingat. Nanti biasanya itu ada juga titik-titik tertentu. Tetapi pada saat membuat grafik itu kadang tidak terlalu diperhatikan. Yang diperhatikan adalah intervalnya. Paham? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sebentar tak cari kanannya ya. Buku filenya di sini semua sama enggak? Satu kelas. Ada yang pakai laptop ya? Siapa yang pakai laptop? Saya Dinda Ibu. pakai apa? Din, minta tolong Dinda di-share-kan share screen untuk buku kalkulusmu. Itu sama semua ya, satu kelas ya? Insya Allah sama. Oh ya, wes. Nah, takutnya filenya beda sama punyaku. Ya Ibu sebentar, Ibu.
kasih siapa? Pak Danar ya? Iya, Bu. Oh ya wes, pokoknya Pak Danar dapat dari saya juga. Nah, itu rata-rata. Nah, udah stop Din. Coba di itu nomor 17. Catat ya. Ya, wes 17. Kemudian ke bawah, Din. Stop dulu. Nomor 29. Terus ke bawah. Oh, sama. Nomor 33. Nomor 33 itu grafiknya sketsa grafik. Ya. Nah, itu yang. Jadi grafik untuk nomor 33 sama berapa tadi itu masih bisa berbeda. Tetapi nanti bentuknya ya pasti sama ya. Cuma di situ kan gambarnya kadang-kadang ada selang tertentu, kalian bisa berbeda. Wes, berapa itu? 3 soal ya. Nah, coba di MMP sudah saya buatkan apa namanya tugas pengumpulan itu 3 soal dikerjakan ya. Coba dikerjakan. Pengumpulannya mulai jam 2. Jadi nanti silakan dikerjakan apa namanya membuat sketsa grafik. Di situ sudah misalkan coba naikin. Berapa nomor 29 coba. Stop. Nah, di 29 itu diketahui fungsinya dia turunannya misalkan turunan kedua dia kurang dari 0 untuk yang X lebih besar dari 6. Artinya di situ Anda sudah tahu kalau turunan kedua dia kurang dari 0 berarti dia apa? Cekung Ke bawah. ke bawah. Pada saat apa di situ untuk X yang lebih besar dari 6. Kalau X lebih besar dari 6 berarti Anda nanti dibuat kira-kira dia cekung ke bawah. Itu ya, 3 soal kurang? Buatan Bu. Ya wes, jadi hari ini silakan dicoba dikerjakan. Saya kasih batas waktu sampai besok sebelum jam kuliah. Ya, saya hari Jumat. Nanti kalau misalkan hari Jumat saya diganti hari Jumat atau hari tetap besok kuliah yang hari Selasa. Saya besok Jumat besok free. Itu untuk hari Jumat biasanya Pak Toto minta ganti, Bu. Maksudnya gimana? Pak Kan Toto Pak biasanya Toto jadwalnya hari Selasa. Iya, biasanya diganti di hari Jumat. Oh, berarti enggak usah ya, tetap aja kita ya. Nggih, Bu. Ya wes. Ya sudah. Wes, silakan dikerjakan, Cang. Bu, izin bertanya boleh? Ya, boleh. Yang di contoh 2 itu, Bu, sebentar Bu ya. Yang ini Nah, ini kan ada 2 asimptot Bu ya, itu bagaimana cara cari asimptot yang miring ini Bu, saya kurang paham bacanya. Nah, kalau asimptot yang miring itu nanti apa namanya? Dikatakan sebagai itu asimptot apa namanya kalau miring itu? Absolut miring tetap ya, absolut miring. Nah, itu biasanya dilihat dari yang fungsi yang sendiri.
yang fungsi yang sendiri. Coba di sana kan ada fx sama dengan x plus sekian. Kalau x plus 4 per x min 2. Bukan di, coba yang di atas itu. Di bawah, sorry di bawah. Nah, stop. Fx sama dengan fungsi itu kan bisa dibuat sama dengan x plus 4 per x plus 2, min 2. Nah, kalau asimptot miring, asimptot tegaknya itu diperoleh dari yang penyebut tidak boleh sama dengan 0. Pasti dia x sama dengan 2 kan, yang bentuknya rasional. Tapi kalau yang miring itu diperoleh dari fungsi yang dia berdiri sendiri. Yang y sama dengan x itu. Itu asimptot miringnya. Oh, yang X saja itu Bu, kalau asimptot. Iya, fungsi yang yang berdiri sendiri. Ya. Nah, kalau yang tegak gampang, kalau yang tegak itu diperoleh dari yang X per 2, X min 2 itu, yang penyebutnya itu. Ya, kan tidak boleh. Jadi kalau yang asimptot tegak itu dapat dari Y sama dengan X min 2, Y-nya itu sama dengan 0, Bu ya. Iya. Terus kalau yang miring itu dari yang Y sama dengan X. Iya, betul. Oh, okay. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain? Mohon maaf Bu, masih belum paham itu kenapa kok Y sama dengan X. Dari X kuadrat dikurangi 2X ditambah dengan 4. Itu kan bisa dibuat pembagian biasa ya. Kita coba. Bentar ya, kita coba coret-coret. Dipakai. Maksudnya pembagian polinom gitu kan? Nah, betul. Pembagian polinom. Ya kan, itu kan bisa dibagi. Oh, jadi itu menyisakan 4 per X min 2 gitu kan? Iya, jadi itu kan sama aja gini. Ini kan. X kuadrat dikurangi 2X ditambah 4. Dibagi X min 2. Kan ini bisa dibagi sendiri kayak biasa itu. Berarti kan X. Nah, kalau ini menjadi apa? X kuadrat dikurangi 2X kan? Nah, selesai kan? Tinggal 4. Berarti ditambahkan dengan 4 per X min 2. Sama. Kayak pembagian biasa, pembagian Prokapit itu. Oke, Bu. Baik. Dapat dipahami. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain? Ya wes, dicoba ya. Dicoba kalau mau ngumpulkan jam 2 selesai boleh. Udah, kalau nggak ada pertanyaan, sebenarnya saya akhiri. Silakan di MMP atau di WA. Di MMP aja ya. Gitu. Kalau di WA nanti dicontoh sama yang pertama, misalkan Dinda ngumpulkan pertama, kok Bima karek nyontoh pasang. Ya meskipun ya namanya kan tugas biasanya baca-baca enggak apa-apa. Ya wes dikumpulkan di MMP.